Lurusin kupluk dulu. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari Milan, dari rantau Milan, sama gue, Ibnu Fajar. Video terakhir janji pengen bikin video sedikit lebih rutin, tapi ternyata emang susah. Karena gue bikin alasan lagi, cukup banyak video yang pengen gue kejar juga di channel yang lain. Channel Strolling Around yang tadinya setiap minggu gue bisa upload 2 kali. Tapi ternyata setelah gue lihat statistiknya dari YouTube Studio, kebanyakan konten yang ditonton itu malah konten-konten yang lama, konten yang jelas-jelas gue punya persiapan yang jauh lebih banyak. Jadi kayak cara naik kereta dari dari airport Malpensa ke Centrale Station dan sebaliknya, atau cara gimana beli tiket di Milan buat metro, subway, MRT, tram, sama buat bis. Nah, 2 bulan belakangan ini gue nyoba ngejar kuantitas, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai sama yang gue harapkan. Jadi mungkin buat yang Strolling Around channel, gue bakal mundurin dikit nanti. Ya udah, nggak ngaruh juga. Terus jadi sambil bikin itu, gue juga jalan kemarin ke Starbucks yang di Milan. Jadi kalau kalian suatu hari main ke Milan, biasanya gue nggak nyaranin sih orang untuk pergi ke Starbucks di Milan, karena kalau kalian mau ngerasain kopi yang benar-benar otentik, kopi yang pengalamannya lebih seru, itu justru jangan beli di dekat tempat wisata, jangan beli dekat di Duomo, jangan beli dekat di Galleria Vittorio Emanuele, jangan beli di dekat Castello Sforzesco, jangan. Kalau kalian mau ngerasain pengalaman yang lebih otentik, yang lebih lokal, cari deh namanya bar atau kafe. Jangan takut kalau dengar nama kata bar ya. Jadi kalian beli kopi di situ jauh lebih murah. Kopi itu paling cappuccino paling 1,5 sampai 2 euro gitu. Bayangin kalau kalian belinya di tempat wisata, bisa kena sekitar hampir 5 euro kali ya. Terus sama makan croissant. Di sini kita bilangnya brioche. Mungkin kalau kalian ke arah Roma, mereka bilang cornetto. Itu paling cuma 1 euro, 1,2, 1 euro 20 sen atau 1 euro 50 sen paling mahal, sekitar segitu. Gitu, jadi ya gue ke Starbucks yang paling besar gue rasa paling besar di Eropa. Ini Starbucks Reserve Roastery, dan kalau nggak salah cuma ada 6 di dunia. Ini salah satunya, nomor 3 kalau nggak salah, sebelum mereka buka sisanya lagi. Jadi sampai sekarang ada 6. Itu dalamnya bagus banget. Kali ini gue nyaranin kalau kalian ke Milan, mampir deh ke Piazza Cordusio, ke Starbucks. Nah, Starbucks itu lokasinya di bekas kantor pos, kantor pusatnya kantor pos Itali. Jadi dalamnya itu benar-benar bagus banget. Dari luar juga udah kelihatan bagusnya, karena itu gedung tua yang direnovasi lagi sama Starbucks. Di dalamnya itu pasti kalau kalian mau nyari, nggak tahu masih pada koleksi tumbler apa enggak sih, tapi kalau kalian nyari tumbler, banyak banget koleksi tumbler yang ada di Starbucks Reserve Roastery yang ada di Piazza Cordusio. Terus ada segala macam yang kalau kalian mau bikin kopi sendiri, ada yang di yang 360, apa sih yang dituang-tuang gitu, V60, V90, gue juga nggak tahu. Gue minum kopi, tapi nggak segitunya, bukan obsessed, ngedalamin banget gimana caranya bikin kopi dengan berbagai teknik. Nah, kalian bisa masuk ke dalam Starbucks, kalian bisa ngelihat semua segala jenis merchandise-nya, ada kaos, ada mug, ada alat-alat buat bikin kopi. Nah, menariknya lagi di sini Starbucks juga jual berbagai kopi dari namanya single origin, jadi dari satu asal. Dan pas gue kesana kemarin, ternyata ada kopi dari Sumatera, luar biasa kan. Nah, jadi mudah-mudahan kalau kalian nanti pas main ke sini, terus mampir ke Starbucks, nemuin juga kopi-kopi khas Indonesia.
Kalian juga pasti bisa beli segala macam jenis pastry di sini. Dan gue harus bilang harganya itu adalah harga experience. Jadi di tengah-tengahnya itu memang ada mesin roastery, ada mesin buat kenceng banget suaranya pagi-pagi. Oh ya, gue nyobain pakai ini, pakai DJI Mic 2 bawaannya dari Osmo Pocket 3 yang gue pakai sekarang ini. Bentar lagi gue ngomongin Osmo Pocket 3 ya, bentar. Gitu, jadi harga makanan dan harga kopi di Starbucks Reserve Roastery itu memang bukan sedikit tapi sangat mahal. Biasanya kalau gue beli cappuccino sama makan roti satu, di luaran paling habis sekitar nggak sampai 4 euro, 3,8 euro barangkali. Kemarin gue nyobain beli cappuccino sama satu roti Veneziana, itu habis sekitar 9,99, hampir 10 euro, 1 sen lagi 10 euro, mahal. Tapi memang suasananya enak banget, jadi kalau kalian pengen nyari suasana, pengen cari merchandise, pengen foto-foto, terus kalau kalian nikmatin alkohol, itu juga ada namanya kayak aperitivo, jadi sore-sore itu kalian bisa pesen cocktail based dari kopi dan ada makanannya juga, gitu. Nah, itu Starbucks Reserve Roastery. Kalau kalian pengen nonton videonya yang lengkap, jalan-jalannya gue taruh di atas sini. Mudah-mudahan udah bener gue sekarang nunjuknya ke atas itu jadinya. Nah, terus yang kedua apa? Ayo, jadi kemarin gue juga sempetin jalan ke pameran mobil klasik di Milan. Milano Auto Classica. Kali ini gue jalan bareng sama anak gue. Jadi tahun lalu gue jalan sendiri. Tahun ini pas baru kemarin banget, baru Sabtu kemarin banget. Anak gue cewek bilang ngajakin kita nonton pameran mobil klasik yuk, Milano Auto Classica yuk. Wah, terus ya udah. Akhirnya gue bilang ya udah oke, kita jalan, tapi paling kamu nggak akan betah, paling lama paling 1 jam 2 jam juga udah selesai gitu kan. Ternyata kita di sana hampir 4 jam. Dia betah banget, dia nikmatin banget. Gue seneng mobil dari kecil, gue seneng mobil banget dari kecil, dan gue bukan I'm not being gender ya, cewek cowok bisa seneng mobil, cuman gue nggak sangka aja gitu anak anak gue satu-satunya cewek seneng banget sama mobil klasik, dan dia nikmatin banget, dan dia bilang bahwa emang mobil-mobil klasik itu emang jauh lebih menarik bentuknya, lebih unik gitu. Kita puterin semuanya, ada sekitar 3 hall kalau nggak salah, 3 hall, terus juga ada parkiran di luar, itu dipakai buat komunitas mobil. Komunitas mobilnya bener-bener luar biasa, dari segala macam jenis, dari mobil-mobil klasik sampai modifikasi yang menurut gue luar biasa, dari modifikasi audio, modifikasi kosmetik yang di luarnya, sampai performance, ada VW Golf Mark 2 kalau nggak salah, dijejelin sama mesinnya Audi yang baru. Kalau itu pameran sebenarnya 3 hari, tapi sayangnya gue nggak punya waktu 3 hari, jadi 1 hari itu 4 jam puas banget. Terus kita juga nemuin bukan vending machine, tapi create your own, bukan Hot Wheels, namanya Marguerite. Marguerite itu sama kayak Matchbox, itu juga merek sebenarnya, itu kayak diecast mobilan kecil segede gini lah, segede Hot Wheels, hampir sama, tapi mereknya Marguerite. Kenceng banget motor apa itu? Ducati, Kawasaki, nggak tahu apa, nggak sempat angkat kamera ke sana. Jadi dia bisa create sendiri mobilnya, dia pilih jenis mobilnya, kalau nggak salah dia pilih Porsche 911 akhirnya, warna oranye, bawahnya glow in the dark. Jadi ketika dia setting sendiri di layar, dia mau kayak gimana mobilnya, terus dia bayar sendiri. Terus abis itu kita pindah ke tempat mereka bikin, gue kira itu udah ada di raknya, di shelfnya, tinggal kita ambil aja. Ternyata enggak, kita pindah ke satu area lagi. Di situ ada orang yang ngambil semuanya, dari mulai rangkanya, terus diambil kursinya, diambil base wheelsnya, terus di assembly, dirakit jadi satu mobilan sendiri gitu. Nah, jadi kurang lebih itu yang gue lakuin selama 1-2 minggu belakangan ini. Terus juga sekarang sih kelihatannya mendung banget. Dan gue juga nyempetin untuk
ambil beberapa video lain karena ini masih awal-awal banget gue pakai si DJI Osmo Pocket 3 ini. Gue bikin beberapa video, walking video, entah itu malam atau pagi-pagi pas lagi matahari terang, terus nikmatin musim gugur di Milan. Aduh, enak banget musim gugur. Kalian nanti terlihat di video lengkapnya, nanti klip-klipnya ntar gue masukin di video yang sekarang ini. Nah, sekarang kayak janji gue barusan ngomongin si Osmo Pocket 3 ini. Nah, gini. Ntar gue coba sambil pakai video gini. Jadi gue ada footage lagi juga. Kayak itu lampu yang gue pakai. Gue lagi nebeng di ruang meeting kantor pagi-pagi, baru jam 8.30 gue kepagian datangnya. Nah, ini jadi gue taruh gini aja biar nggak terlalu kelihatan nggak sih? Kelihatan, oke. Gue jadi pura-puranya jadi tech reviewer, padahal gue nggak ngerti apa-apa sama sekali. Oke, akhirnya gue invest sama benda satu ini, DJI Osmo Pocket 3 buat gantiin kamera lama gue, kamera Vimy Palm. Jadi gue udah familiar sama bentuk kamera mini gimbal kayak begini, yang kamera sistemnya itu ada di kepalanya dan nempel ke motorized gimbal yang stabilizing semua pergerakan video kita. Nah, menurut gua banyak yang bandingin benda ini sama banyak yang bandingin DJI Osmo ini sama handphone. Dua hal yang sangat beda kalau menurut gua. Kalau kalian pakai handphone, apapun handphonenya itu, kalian umumnya punya dua, electronic image stabilizer sama optical image stabilizer. Tapi sensor di handphone itu nggak semuanya sebesar ini. Ini sensornya udah 1 inci. Dan hasilnya so far menurut gua itu sangat-sangat bagus. Gua nikmatin banget hasilnya dan mudah-mudahan yang nonton juga bisa nikmatin. 1 inci digabung sama motorized gimbal dan optical image stabilization-nya jadi mechanical, benar-benar bergantung sama gimbalnya, itu hasilnya luar biasa. Terus yang gua baca, walaupun sensornya ukurannya diagonalnya itu adalah 1 inci, tapi jumlah megapikselnya dia tidak terlalu banyak. Gue lupa antara 10 atau 12 megapiksel, dan itu bikin ukuran masing-masing pikselnya besar. Dan enaknya lagi dengan piksel yang besar itu, kita bisa gather cahaya yang jauh lebih banyak dan sensitivitasnya jauh lebih bagus. Gue nyalain, dia punya low light video buat malam, tapi gue coba 2 versi. Gue bikin video malam-malam pas lagi hujan, satu dengan video normal sama video low light. Hasilnya nggak kalah, dua-duanya sama-sama bagus gitu. Jadi ini kalau misalnya gue nggak akan bahas secara detail, gue cuma bahas kalau misalnya ini buat kalian sebagai yang bikin konten. Gue nikmatin banget stabilisasinya dengan layar dengan sensor 1 inci layar jadinya. Terus sekarang balik ke layarnya juga dia bisa di swivel. Kalau misalnya ini mudah-mudahan nggak mati ya, coba gue putar ke sini, stop, dia jadi vertikal. Jadi kita bisa bikin video vertikal, tapi karena ini gue settingnya tetap horizontal, jadi dia tetap recordingnya horizontal. Ini enak banget kalau kalian mau bikin video dengan berbagai aspek vertikal atau horizontal. Dan ketika dibikin jadi vertikal, kepala gimbalnya tidak berputar, jadi vertikal tapi tetap seperti ini. Terus mikrofonnya enak banget, ada 1, 2, 3, ada 4 mikrofon. Di sini 1, 2, di sini 1 lagi, terus di belakang sini juga ada 1 lagi. Ya, kan jadi malah matiin videonya, gitu. Nah, nggak sengaja kepencet mati, maaf. Terus karena gue ngambil combo creator, gue dapet extra battery pack di sini, dapet tripod, dapet mikrofon ini yang lagi gue coba sekarang, karena biasanya gue ngandelin mikrofon built-in bawaannya dia, gitu. Menurut gue benda ini walaupun lumayan sangat mahal, investasi kalau menurut gue. Jadi kalau kalian emang mikir ngebandingin antara pengen pakai kamera yang lebih besar, tergantung. Kalau kalian emang bikin profesional video, ya pakai kamera besar, pakai kamera full frame atau pakai kamera APS-C.
bisa jadi hasilnya sangat lebih baik. Tapi kalau kalian masih ngebandingin antara pakai ini atau pakai Sony Pocket yang ZV-1 atau ZV-1F, kalau menurut gue pribadi masih lebih mending pakai si DJI Osmo Pocket 3 ini karena simple dan ringkas dan nggak butuh banyak setting, tinggal pencet record langsung kita bikin konten, langsung bikin video. Mudah-mudahan gue juga jadi agak lebih rajin bikin video pakai benda ini, pakai DJI Osmo Pocket 3 ini gitu. Ya udah hampir 16 menit, gue nggak mau ngomong panjang-panjang. Dan udah mau jam 9, udah lapar, gue bikin kopi dulu, makan brioche dulu, habis itu bisa mulai kerja. Selamat pagi buat semuanya, selamat beraktivitas. Ini kalau lancar gue upload hari ini, Senin. Selamat hari Senin, semangat terus, sehat terus, sukses terus, bahagia terus. Gue Ibnu Fajar dari Rantau Milan, vlog kecil-kecilan nggak jelas. Sampai ketemu lagi. Ciao.